Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi dan hanya ada di Jawa Post TV ya. Jadi ntar selama sejam kami akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Dan semoga Anda hari ini sampai kapanpun juga itu kabarnya selalu sehat dan gak kekurangan satu apapun juga. Sudahkah Anda olahraga? Karena banyak banget nih orang-orang yang sekarang ini kayaknya agak-agaknya itu mulai malas untuk berolahraga. Kenapa? Banyak hal, banyak faktor ya. Mulai dari mungkin nggak punya waktu yang cukup atau kegiatan yang lumayan padat. Tapi tahukah Anda, kalau seiring bertambahnya usia, itu kita harus loh untuk menyempatkan berolahraga. Selain itu, yang paling penting juga kita kudu mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi Anda juga harus pilih nih, makan makanan apa yang mau Anda konsumsi, atau pola gaya hidup bersih dan juga sehat. Kenapa? Ya nanti agar supaya ke depannya saat usia-usia dewasa ini maksudnya adalah sekitar 40 tahun ke atas ya, itu Anda nggak punya gangguan penyakit metabolik. Tapi kayaknya semakin waktu, semakin tahun berjalan ya, sepertinya orang-orang dengan gangguan metabolik itu semakin turun nih usianya. Jadi sekarang udah banyak anak-anak muda itu yang juga mulai terkena penyakit metabolik. Apa aja kah itu? Banyak sebenarnya. Kalau Anda search ya, di sosial media atau mungkin juga di Google, kalau Anda cari apa itu gangguan atau penyakit metabolik, contohnya macam-macam. Seperti misalkan ada diabetes, kolesterol yang juga bisa berakibat macam-macam juga ya. Penyakit jantung, itu juga macam-macam nih nanti komplikasinya. Nah, untuk pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu, jadi beliau juga sudah datang ya, sengaja untuk ngobrol seputar masalah tema kita, yaitu adalah pencegahan dan penanganan gangguan metabolik. Beliau bernama Dr. Ruthmia Yaniari, spesialis penyakit dalam. Aku panggilnya kayaknya Dr. Mia, betul ya? Betul, Mas. Apa kabar Dr. Mia? Baik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau untuk Anda yang nonton kami untuk hari ini, nanti kalau punya pertanyaan itu boleh sampaikan aja silakan di segmen yang kedua atau ketiga gitu ya. Ntar kita akan bacakan satu persatu seketersediaannya waktu. Dokter Mia, ini supaya kita nggak jadi bingung gitu dokter ya. Mungkin tadi saya sebelum syuting sempat cari tahu dulu gitu kan seputar masalah penyakit metabolik. Tapi Dokter Mia boleh nggak kasih komentar dulu kenapa topik ini kita angkat untuk hari ini, Dokter Mia, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Rio. Jadi ada fenomena yang kemarin waktu masa pandemi ya, itu yang saya temui di lapangan, itu bahwa kami ini terutama khususnya dokter spesialis paru ya, itu sangat bekerja keras untuk perawatan pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi dokter paru, kemudian ada dokter jantung dan dokter penyakit dalam. Nah itu kita cukup bekerja keras karena ternyata pasien itu tidak hanya karena COVID-nya terus kemudian dirawat, tetapi banyak sekali yang dengan komorbid ya istilahnya. Komorbid yang paling banyak menurut pengalaman saya itu di lapangan adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Jadi oleh sebab itu melibatkan kami dokter penyakit dalam maupun dokter jantung. Nah seperti kita ketahui ya Mas ya, bahwa diabetes mellitus maupun hipertensi ini adalah suatu penyakit yang termasuk dari gangguan metabolik tadi. Nah dua penyakit ini itu adalah masuk penyakit kronik yang pada saat pasien-pasien itu dirawat di rumah sakit, bahkan kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia memiliki gangguan metabolik ini. Jadi pada saat dirawat, terscreening lah akhirnya bahwa pasien-pasien ini ada diabetes mellitus ataupun hipertensi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit-penyakit ini akhirnya bisa menimbulkan komplikasi ya Mas ya. Nah, komplikasi yang paling sering itu ada stroke, kemudian penyakit jantung koroner, sehingga dalam hal ini akhirnya juga melibatkan dokter saraf, itu juga banyak dalam merawat pasien COVID. Nah, alhamdulillah sekarang COVID ini sudah berlalu ya Mas pandeminya. Nah, tetapi penyakit-penyakit metabolik ini akan tetap ada. Dan itu tadi sudah disebutkan oleh Mas Rio ya, bahwa
pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, hipertensi, mungkin dulu itu sewajarnya terjadi pada usia di atas 40 tahun, 50 tahun. Tetapi fenomena yang sekarang banyak ditemui di lapangan itu adalah pasien-pasien yang usia 30-an awal datang dengan sudah stroke, sudah terjadi komplikasi, ternyata setelah dicari penyebabnya adalah diabetes mellitus yang tidak terdeteksi, hipertensi yang tidak terdeteksi. Jadi seperti itu. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih sadar bahwa sebenarnya dua penyakit ini bersama dengan penyakit metabolik lainnya itu adalah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah ya Mas ya. Dan kalaupun seandainya sudah terjadi pada seorang individu, penyakit ini bisa diobati. Nah, nanti ada cara-caranya ya Mas untuk mencegahnya gimana, penanganannya bagaimana, mungkin seperti itu Mas. Jadi karena melibatkan banyak dokter dan juga mungkin efeknya juga banyak ya Dokter Mia ya. Jadi mungkin kalau Anda berpikiran bahwa saat ini tuh nanti aja saya menjaga kesehatan tubuh saya, jangan seperti itu. Karena ntar kalau pas kita udah sakit itu ternyata terkadang membutuhkan nggak cuma satu dokter aja Dokter Mia ya. Betul. Karena kan emang penyakit ini tuh macam-macam dan gara-gara hal yang sebenarnya itu bisa kita cegah ya Dokter Mia ya. Betul. Dok, ini kan katanya orang nih kalau dulu-dulu itu kan penyakit yang metabolik itu seperti halnya penyakit yang menyerang orang-orang senior gitu dokter ya. Ya, tapi betul. semakin tahun, semakin perkembangannya waktu, itu katanya semakin muda juga ikutan kena. Nah dokter, ini sebenarnya apa? Karena gaya hidup kita ini semakin muda, ini semakin los-losan, sehingga nggak perlu nunggu waktu pas usia senior kenanya. Atau emang karena faktor makanan yang sudah mulai macam-macam sih Dokter Mia? Iya, baik Mas. Jadi sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh ya dalam hal ini. Kenapa kok akhirnya penyakit-penyakit metabolik ini mengenai usia-usia yang lebih junior ya Mas ya. Jadi satu, karena kita semakin ke bawah itu genetik itu semakin berperanan ya. Jadi semakin tua dunia ini kan kita menerima genetik dari atas ya. Sudah takdirnya itu adalah warisan yang tidak bisa dihindari ya. Kalau misalkan dari ayah, dari ibu atau dari kakek neneknya sebelumnya ada riwayat dengan penyakit diabetes, hipertensi, mungkin kolesterol, maka yang diturunkan itu adalah sebenarnya kerentanan genetiknya. Oh, baik. Ya, betul. Nah, kerentanan genetik ini itu akan bisa manifest menjadi suatu penyakit itu apabila dicetuskan oleh faktor lingkungan. Berarti bisa disebutkan bahwa ini kalau bahasa awamnya, orang-orang yang lahirnya saat-saat ini ya, Dokter Mia ya, itu punya benteng yang sedikit lebih rentan daripada yang dulu-dulu gitu. Karena manifestasi penyakit-penyakit ini genetiknya diturunkan, jadi rentan gitu ya Dokter Mia ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu itu kan memang penyakitnya nggak begitu banyak, jadi ya nggak begitu macam-macam ya, tapi kan semakin berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, kita ini tuh mewarisi kerentanan genetik dari orang tua kita, kakek nenek kita, dan lain-lain ke atas itu ya Dokter Mia ya. Kita akan jeda terlebih dahulu karena kita akan kembali ya di program Sehat Pagi. Nanti setelah kita kembali, saya akan tanyakan, lantas Dokter Mia, saya nih yang sebagai generasi milenial gitu ya, itu kudu gimana supaya nggak terkena penyakit metabolik? Ada nggak sih caranya? Karena ketika kita lihat di banyak video gitu ya, ada yang upload di Instagram, ada yang upload di TikTok, banyak yang sudah menjaga gaya hidupnya itu sehat. Sudah olahraga lumayan banyak harinya gitu ya. Seminggu nggak cuma 2 kali harinya, tapi bahkan sampai 4 kali harinya dia untuk olahraga. Makan juga udah dijaga. Tapi kok ia masih bisa kena beberapa penyakit metabolik nih, seperti yang menyerang anak muda, biasanya kolesterol. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang lewat setelah ini. Kita masih ngobrol bareng Dokter Mia pemirsa di rumah. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam.
Dan kebetulan hari ini beliau hadir bersama dengan teman-teman dari Universitas Wijaya Kusuma Kota Surabaya. Jadi buat Anda yang nonton kami akan temani Anda dengan tema seputar mencegah dan supaya nggak terkena gangguan penyakit metabolik ya. Udah kita jelaskan di awal segmen apa-apa aja itu macam-macamnya. Tapi seperti yang kita tahu, banyak anak-anak muda yang zaman sekarang itu yang katanya tadi mewarisi kerentanan genetiknya. Jadi sehingga itu kita memang lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit itu. Makanya kita nggak boleh lengah gitu ya. Kita justru harus lebih ketat kepada diri kita sendiri ya. Olahraga, makan makanan sehat, stress management. Ya pokoknya yang sehat-sehat walaupun susah tapi diusahakan. Kadang-kadang tuh juga walaupun udah diusahakan masih aja loh ada yang kena penyakit metabolik ya. Anda pernah lihat nggak sebuah postingan seorang wanita itu rajin olahraga, bahkan badannya itu bagus gitu ya. Staminanya tuh oke, karena dia juga sering nih untuk ikutan kompetisi lari, bahkan sampai jarak 21 km dan kuat gitu ya. Tapi ternyata waktu pas mau masuk kerja, terus disuruh untuk cek laboratorium secara rutin. Nah hasilnya itu keluarnya ini tuh dengan raport yang tidak bagus. Ternyata dia punya kolesterol yang lumayan tinggi. Akhirnya dia ini kaget, karena makanku udah sehat, aku jarang makan junk food tapi nggak pernah. Semuanya selalu mengolah sendiri dan buat sendiri. Dikukus gitu ya, goreng-gorengan masih nggak? Ya masih, tapi kan jarang gitu ya. Intinya kan mereka ini termasuk orang-orang yang kategorinya tuh kelihatannya sehat. Dan bagaimana caranya supaya kita ini juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Dokter Mia, gimana caranya supaya generasi kita yang katanya nih rentan genetiknya itu supaya bisa menghindar dan gak kena serangan-serangan penyakit metabolik tuh caranya seperti apa lantas kemudian Dokter Mia? Ya baik, jadi seperti yang tadi sudah sempat kita sampaikan ya, bahwa setiap orang itu punya faktor genetiknya. Nah faktor genetiknya ini pun juga setiap orang berbeda-beda. Apakah itu genetik yang sangat kuat untuk terjadi penyakit metabolik, ataukah dia sebenarnya harus dicetuskan oleh paparan yang terus-menerus. Nah, jadi setiap orang itu tidak sama, sangat individual. Maka sebenarnya ada upaya-upaya yang bisa kita kerjakan sendiri ya Mas ya. Jadi untuk masyarakat umum itu bisa paling tidak yang pertama mengenali screening diri sendiri dulu. Kalau yang tadi sempat diceritakan sama panjenengan ya, bahwa ada yang mau masuk kerja, umumnya dilakukan namanya medical check up. Betul. Nah, medical check up itulah yang akhirnya secara ya sering ya Mas ya, akhirnya menemukan secara tidak sengaja bahwa oh orang ini mengalami gangguan metabolik, yaitu tadi kolesterol contohnya, oh ternyata diabetes. Terus nanti pada saat medical check up kan dilakukan pemeriksaan fisik juga oleh dokter ya, dilakukan pengukuran tekanan darah, loh ternyata hipertensi misalnya seperti darahnya, iya betul. Jadi kondisi kesehatan kita itu tidak akan bisa kita sadari. Apakah tekanan darahnya tinggi, apakah kolesterolnya tinggi, gula darahnya, mungkin asam uratnya, apabila kita tidak melakukan screening. Nah, screening yang paling sederhana saja yang bisa dilakukan di rumah yang nggak harus ke lab dulu, itu adalah yang pertama kita harus mengetahui body mass index kita sendiri. Jadi artinya kita bisa mengukur timbang berat badan, kita kan biasanya umumnya punya timbangan ya di rumah. Lalu kita ukur tinggi badan kita dan kita hitung yang namanya body mass index atau indeks massa tubuh. Apakah indeks massa tubuh kita itu masuk ke dalam kategori yang ideal? Nah, ketika kita temui bahwa oh ternyata body mass index kita ini ternyata lebih dari nilai normal, maka masuk bisa kategori overweight, bisa obesitas, dan obesitas itu pun dibagi lagi ya, ada grade 1, ada grade 2, ataupun grade 3 ini yang letal ya Mas, yang sangat berbahaya ya. Nah, maka kalau sudah ada, oh ternyata berat badan saya berlebih, harusnya ada upaya untuk mengurangi. Jadi kita kembalikan berat badan kita menjadi ke dalam nilai rentang body mass index yang ideal. Itu adalah salah satu upaya yang sederhana. Jadi bagaimana caranya? Ya sebenarnya dua cara sederhana yang bisa dilakukan adalah
defisit kalori ya Mas. Ya nggak mungkin kita bisa menurunkan berat badan kalau kita nggak mengurangi asupan kalori kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ya bakar-bakar kalori. Itu tadi panjenengan sudah sebutkan Mas Rio, bahwa olahraga itu suatu keharusan. Jadi sebenarnya olahraga itu adalah saran yang kita berikan tidak hanya untuk mulai dari anak-anak sampai usia lanjut sebenarnya. Jadi olahraga itu tidak hanya diperuntukkan oleh orang muda. Tujuannya adalah untuk memperbaiki metabolik itu tadi. Dengan membakar kalori, mengurangi resiko terjadinya gangguan metabolik seperti yang paling sederhana adalah obesitas atau overweight itu tadi, Mas. Oke, jadi makanya kita tuh kudu bakar kalori yang nggak bisa nih dia bakar sendiri, kudu kita yang membakar kalori itu gitu ya. Memang kalau kita mau pakai cara sederhana itu kita bisa ukur BMI kalau singkatannya ya. Anda ketika mau ngukur pakai kalkulator tuh ada online gitu ya, BMI kalkulator, tapi itu merupakan body mass index. Nah, orang yang dengan BMI-nya itu baik atau ideal aja masih ada resiko ya dokter ya. Iya, betul. Apalagi orang-orang dengan BMI yang mungkin di atas normal atau bahkan di bawah itu gitu ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama dokter spesialis jantung, kata beliau bahwa Rio, ternyata orang-orang ini tuh juga mungkin kurang waspada terhadap yang namanya terlalu kurus. Nah, jadi orang tuh juga sudah mulai fokusnya sama kamu gemuk nih, kegemukan. Padahal orang yang terlalu kurus karena diet ketat pun juga nggak baik ya dokter Mia ya. Jadi sebenarnya yang bagus tuh yang ideal seperti itu. Nah, dokter Mia, kalau kita ngobrol seputar masalah penyakit metabolik nih dokter Mia, itu langsung kerasa atau memang nanti manifestasinya itu berapa tahun kemudian dokter Mia? Karena kan mungkin kita juga berpikir ya, oh orang-orang yang kena penyakit metabolik itu biasanya umurnya senior. Apa jangan-jangan pas mudanya itu udah mupuk penyakit dulu ya, baru meledaknya itu waktu pas nanti umurnya senior. Nah kalau misalkan benar demikian, berarti orang-orang yang kena penyakit metabolik waktu pas usia junior, pas usia baby udah nggak sehat dong hidupnya. Nah ini gimana dokter Mia penjelasannya, silahkan. Ya, baik Mas, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang upaya untuk hidup sehat itu dimulai dari sejak lahir sebenarnya. Aduh itu yang susah. Ya, betul. Sebenarnya bukan sejak lahir tapi sejak konsepsi. Oh iya sih benar. Betul. Kan ada namanya 1000 hari kehidupan ya, gizi 1000 hari kehidupan gitu ya. Oke. Jadi ketika ibu hamil dia harus memperhatikan apa yang diasup. Jangan sampai pada saat kehamilan itu terjadi gangguan metabolik, Mas. Jadi ada yang namanya diabetes gestasional. Jadi dia mengalami diabetes itu pada saat dia sedang hamil. Nah, itu juga berbahaya karena kadar gula darah yang terlalu tinggi pada saat kehamilan itu akan berpengaruh pada bayinya. Ya, istilahnya bayi ini akan bisa lahir besar ya. Biasanya kalau bayi dilahirkan berat badannya lebih dari 4 kilo. Kadang-kadang ada yang 5 kilo ya Mas ya. Maka itu kita harus mencurigai bahwa mungkin ibunya pada saat hamil itu mengalami kadar gula darah yang tinggi Mas. Nah itu efeknya juga tidak akan baik. Karena hubungannya nanti dengan pembuluh darah dan lain sebagainya ya. Kita tahu pembuluh darah itu adalah sebenarnya semacam saluran yang dia itu fungsinya adalah untuk menyalurkan nutrisi, oksigen ke semua saja jaringan tubuh, organ tubuh. Jadi kalau dari pembuluh darahnya saja sudah bermasalah, maka organ-organ tubuh yang lain juga bisa akan mengalami masalah. Nah, jadi dari konsepsi selama ibu hamil, kemudian dia lahir, nah pada saat bayi ini dilahirkan, maka upaya yang paling sederhana bisa dikerjakan adalah si ibu ini menyusui bayinya 6 bulan eksklusif ASI, terus kemudian setelah 6 bulan baru diberi makanan pendamping ASI dan selanjutnya lanjut ASI sampai 2 tahun seperti itu. Itu adalah salah satu upaya. Nah setelahnya di tahun-tahun berikutnya si anak ini diberikan diet yang cukup. Ya, prinsipnya itu tadi seperti Mas Rio sudah sampaikan ya, bahwa terlalu kurus juga tidak baik, terlalu gemuk juga tidak baik. Artinya memang ideal itu adalah yang paling pas ya. Betul. Jadi kalau memberikan asupan nutrisi terlalu berlebihan juga tidak baik, kurang pun juga tidak baik. Baik. Memang yang namanya terlalu itu nggak baik ya, terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu cinta sama orang, ya, terlalu betul. percaya sama orang ya dokter. Betul. Ya, betul ya dokter ya. Betulnya biasa aja dok, jangan kayak curhat ya hari ini. Tapi memang seperti itu bisa di rumah. Kadang-kadang tuh kita ngerasanya itu aku tuh baik-baik saja kok. Badanku
di kaca oke gitu ya. Ukurannya bukan kaca Besti, tapi ukurannya itu hitung-hitungan BMI-nya tadi ya dokter ya. Betul. Karena ada mungkin orang yang karena tinggi, berat badannya itu berlebih, tapi tidak pati kelihatan atau nggak terlalu kelihatan. Karena memang ya itu tadi ketutupan sama tinggi badan seperti itu. Tapi kalau pas dihitung BMI-nya ternyata berlebih gitu ya, atau over gitu kan. Kita akan jeda dulu. Nah habis jeda kita akan kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kami akan segera kembali. Kita kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Saya masih ngobrol bersama Dr. Mia, pemirsa di rumah untuk hari ini. Jadi saya sudah beberapa catat gitu ya, pernyataan yang dilontarkan oleh beliau di teks saya, karena supaya nanti saya juga bisa ulangi lagi di segmen yang terakhir agar Anda tidak lupa juga. By the way Dokter Mia, boleh nggak dok dikasih hitung-hitungannya sekali lagi dokter? Mungkin kan tadi kita udah dikasih tahu sebelum ini ya syuting gitu ya. Untuk ngitung BMI itu yang simple tuh seperti apa sih dokter Mia? Karena kan kadang-kadang tuh ya seperti yang saya tadi barusan sampaikan, ada orang tuh yang tinggi dokter. Terus kemudian berat badannya tuh berlebih gitu ya. Tapi kan nggak kelihatan. Iya, betul. Padahal ketika dihitung sama BMI itu ya termasuk golongan tinggi kan dokter ya gitu ya. Ada orang yang mohon maaf nih ya, tingginya nggak begitu tinggi, beratnya naik dikit udah kelihatan nih, tebel gitu kan. Dokter monggo dikasih penjelasan. Betul. Jadi kalau itu kamuflase ya. Biasanya memang yang lebih ini adalah yang ukuran tinggi badannya tinggi itu terkamuflase oleh tinggi badannya. Jadi yang ya semua ada baiknya ya Mas ya. Kalau yang ukurannya tidak terlalu tinggi jadi ya lebih cepat aware kalau ada peningkatan berat badan. Prinsipnya sebenarnya nggak usah dihafalin ya rumusnya. Nggak usah dihafalin ya. Betul. Soalnya tuh kadang-kadang tuh kita juga pengennya ngapal dok. Ketika kita apal kan kita langsung hitung-hitung gitu kan ya. Ada orang yang diet tuh dokter, setiap hari tuh dihitung aku turun berapa. Padahal kan kalau kata beberapa pakar ya, ngitung penurunan berat badan tuh nggak tiap hari dok, tapi seminggu itu dokter. Soalnya katanya kadang hari ini bisa turun, tapi ntar sore naik lagi gitu kan ya, karena kita akan makan dan minum gitu. Monggo. Ya, jadi berat badan itu ditentukan oleh apa yang kita makan hari itu, yang kita minum ya. Jadi kita belum makan nimbang, mungkin berat badannya kurang dari 1 kilo. Setelah makan naik lagi 1 kilo. Jadi memang idealnya untuk berat badan rata-rata ya nggak usah tiap hari lah ya ditimbang ya. Jadi ada orang yang obsesif kompulsif itu juga nggak baik. Jadi artinya pengen cepet tahu dia naik atau turunnya. Nah sebenarnya tidak perlu. Oleh karena itulah kita bisa melihat body mass index itu tadi. Jadi yang kita ingat itu cukup kilogram per meter square atau kilogram berat badan per meter persegi. Jadi tinggi badan itu diukur tidak dalam sentimeter ya Mas ya, tapi dalam meter. Itu dikalikan, jadi dikuadratkan. Nah berat badannya berapa itu dibagi dengan meter square itu tadi. Kalau dia berada dalam rentang 18,5 sampai 24,9 itu masih ideal. Kalau di bawah itu underweight, kalau di atas itu overweight, di atas lagi obesitas. Jadi kita cukup apal idealnya aja. Dia ada rentangnya Mas, jadi nggak yang sempit ya. Jadi antara 18,5 sampai 24,9 dari hitungan kilogram berat badan per meter square itu tadi, itu masuk rentang nilai ideal. Jadi itu, nanti bisa searching ya. Iya benar-benar. Ya, dok, tapi untuk BMI itu apakah semua usia sama, Dokter Mia? Karena kan mungkin loh itu kan untuk yang anak-anak masih remaja dewasa kali ya, untuk yang orang-orang usia-usia senior tuh kan kadang-kadang boro-boro dok, nurun 5 kilo ya dok ya. Karena metabolismenya untuk orang dewasa kan katanya juga tidak lebih cepat daripada saya ini. Itu betul. Setuju nggak dokter pernyataan seperti itu? Ya memang
semakin bertambah usia ya Mas ya, memang secara fitrahnya itu kecepatan metabolisme akan menurun. Sehingga kebutuhan kalori pada orang yang sudah tua itu berbeda dengan kebutuhan kalori yang masih muda. Mengingat ada aktivitas fisik, mengingat banyak sekali faktor ya. Kecepatan metabolik itu memang akan makin menurun saat usia. Sehingga ya makanya orang dengan usia di atas 50 tahun itu harus mulai membatasi asupan makanan. Tetapi kalau tadi bicara tentang body mass index, tidak ada beda. Makanya dibuat ada rentangnya, Mas. Itu berlaku untuk semua usia. Oh, iya. Baik. Jadi sebenarnya itu memang kalau kita ngobrol seputar kecepatan atau metabolisme dari setiap orang itu, setiap umur rentan usia itu pasti memang ada perbedaannya. Iya, betul. Cuman kita ambil dari BMI tadi itu agar sebagai untuk nilai benchmark ya dokter ya, atau paling nggak tuh acuan gitu. Jangan sampai Anda itu melebihi dari BMI yang ditentukan dengan berat badan serta tinggi badan Anda ya dokter Mia ya. Karena itu juga menjadi sebuah ukuran yang saat ini dianggap paling pas atau paling ideal untuk mengukur kondisi dari badan atau tubuh masing-masing setiap pribadi individu. Kadang-kadang nih kalau untuk kita dokter Mia ya yang sudah kena gitu ya, yang sudah punya penyakit metabolik, yang punya keturunan seperti itu kan pasti gaya hidupnya juga harus diperhatikan. Nggak bisa sama seperti orang-orang yang mungkin ini memang nggak punya keturunan, nggak punya faktor genetik kan ya, kemudian juga memang gaya hidupnya sudah sehat. Ya mungkin mereka bisa sedikit mengurangi resikonya jauh lebih besar daripada orang-orang yang punya keturunan faktor resiko tersebut gitu dokter Mia ya. Dok, berapa sih kebutuhan kalori harian kita dokter Mia? Terus kemudian seperti apa pola hidup yang bisa kita ambil agar supaya ya paling nggak itu dijauhkan dari hal tersebut? Monggo dokter Mia. Ya. Baik Mas Rio, kalau untuk kalori ini berbeda hitungannya. Jadi anak-anak, orang dewasa muda, dewasa tua itu berbeda kalorinya. Jadi kalau untuk yang dewasa muda aja ya, kita bicara kalori itu 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Oh jadi per kilogram? Ya, betul. Ya? Jadi cairan pun juga begitu Mas. Kita minum dalam 24 jam itu ada hitungannya. Minum berlebihan juga tidak baik untuk jantung ya, karena fungsi pompanya akan berat. Tetapi kalau kekurangan minum juga nggak baik untuk fungsi ginjal, karena filtrasinya jadi kurang. Betul. Jadi idealnya gampang diingat Mas, kalau untuk yang kalori kita butuhnya 30 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau untuk cairan 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi nanti dihitung berdasarkan berat badan masing-masing orang. Oleh karena itulah kebutuhan kalori setiap orang tidak sama, sangat individual. Nah, tetapi mengacu lagi tadi pada body mass index. Kalau memang body mass indexnya sudah di atas nilai normal, maka kalori itu harus dikurangi, Mas. Karena itu tadi seperti yang sudah sempat disampaikan ya, bahwa upaya untuk menurunkan berat badan itu tidak ada lain selain mengurangi asupan kalori, yaitu defisit kalori, dan yang kedua adalah bakar-bakar kalori, olahraga. Nah, olahraga yang dianjurkan pun itu kalau misalkan dia sudah mengalami gangguan metabolik, obesitas atau overweight, maka jangan yang seperti treadmill atau mungkin jogging ya, karena itu membebani lutut. Betul, karena kan kita udah punya beban yang berat, kita lari, kita treadmill, malah tubuh itu bekerja lebih ekstra, terutama bagian lutut ini. Iya, betul. Pelan-pelan dulu, nanti kalau udah agak ringan, beratnya udah turun tuh kan ya. Agak ringan berat badannya ya, udah agak mulai kurusan, baru deh kita mau coba treadmill pelan-pelan dulu, levelnya dinaikkan itu juga bisa. Betul. Gitu ya. Kita harus tahan dulu pemirsa di rumah, soalnya habis gini kita akan jeda sebentar. Nah, habis jeda saya akan tanyakan, lantas untuk kita-kita yang mungkin sudah punya penyakit metabolik harus seperti apa? Bagaimana cara mengatasinya? Dan ini apakah menjadi momok yang harus akan kita rangkul dan kita peluk seumur hidup kita? Bisa nggak sih kita lepas dari penyakit metabolik? Kami akan segera kembali.
Kita kembali ya di program Sehat Pagi pemirsa di rumah. Walaupun Anda itu nggak ngerokok ya, Anda nggak minum minuman yang beralkohol, terus kemudian Anda nggak ini ya makan junk food, makan fast food. Tapi kalau Anda nggak pernah olahraga, resiko juga masih ada gitu ya. Atau misalkan tak balik lagi nih kondisinya, Anda nggak punya keturunan, Anda nggak punya riwayat dari keluarga, Anda sering olahraga, tapi Anda ngerokok gitu ya, Anda hobinya duduk gemetar gitu ya, dugem pastinya ya, atau Anda pergi ke lampu disko gitu ya, Anda joget-joget sambil minum beralkohol, ya sama aja bohong ya dokter ya. Jadi sebenarnya itu memang tergantung dari gaya hidup Anda masing-masing, setiap individu itu pasti berbeda-beda. Jadi makanya gaya hidup, pola makan, kegiatan Anda juga harus Anda perhatikan. Nah, lantas nih untuk orang-orang yang sudah memang itu punya penyakit metabolik di tubuhnya. Itu kan memang katanya harus konsumsi obat seumur hidup lah kalau untuk diabetes, hipertensi. Terus juga mungkin olahraganya, kegiatannya juga nggak bisa yang sembarangan. Harus seperti apa nih agar supaya paling tidak itu bisa mengurangi resiko yang menjadi buruk di tubuhnya. Itu kudu gimana dokter Mia kalau udah punya penyakit atau gangguan metabolik di tubuhnya? Ya, baik. Jadi sebelum kita tahu bahwa kita itu ada penyakit metabolik, sederhana yang screening bisa dilakukan sendiri itu tadi berat badan dan tinggi badan itu tadi untuk tahu body mass index yang ideal. Nah, tetapi memang penyakit-penyakit metabolik ini sebenarnya tidak selalu menimbulkan gejala, Mas. Oh iya, nah, silent disease juga ada ya. Betul. Dia akan menimbulkan gejala apabila sudah muncul komplikasinya. Nah, apa itu yang diseramkan itu penyakit jantung koroner, stroke, ya sesuatu komplikasi yang sudah berat kondisinya. Nah, maka dari itu sebenarnya ada hal yang bisa dikerjakan ya, Mas. Selain screening oleh diri sendiri tadi, medical check up itu penting. Oleh sebab itulah maka disarankan paling tidak ya di atas usia 40 tahun itu rutin melakukan medical check up. Setuju. Betul. Kadang tuh ada orang yang nggak mau dok karena takut gara-gara cek ntar jadi sakit gitu ya. Aku sebelum cek lo nggak apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Iya, tapi pas setelah cek keluar hasilnya kok aku malah jadi meriang, jadi gini, jadi gitu. Sebenarnya itu sugesti aja. Tapi yang paling penting itu kita bisa untuk men-screening ya dokter ya. Iya, betul. Ketahuan di awal kalau kolesterol, oh ya berarti aku kudu jaga pola hidup kita kan gitu. Iya, betul. Memangnya selama dokter berpraktek, ketemu sama pasien, mengajar juga dokter ya, hal-hal apa yang membuat pasien ini jadinya susah untuk terlepas dari penyakit metabolik dokter? Apa yang mempengaruhi mereka ini sehingga kok angel banget ya untuk bisa kembali ke hidup yang sehat dokter? Ya, kembali lagi pada karakteristik ya. Setiap orang mempunyai mindset untuk sehat atau ya tidak peduli. Jadi toh saya tidak ada keluhan apa-apa kan gitu. Nah seperti yang tadi sudah disampaikan, nggak ada keluhan apa-apa belum tentu tidak mengalami gangguan metabolik. Taunya setelah terscreening dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi memang medical check up itu penting. Satu untuk menemukan, lah kalau sudah ketemu, oh ternyata saya ada gangguan metabolik, maka upaya yang harus dilakukan adalah untuk mengembalikan lagi. Gimana caranya supaya misalnya kadar gulanya tinggi, gimana caranya supaya kadar gulanya tidak tinggi. Lah tentunya itu kan masuk di spektrum penyakit diabetes mellitus. Jadi sebelum terjadi diabetes mellitus itu ada namanya prediabetes, Mas. Baik. Prediabetes itu pengobatannya berbeda. Nah, supaya prediabetes ini tidak jatuh pada diabetes mellitus yang sesungguhnya, maka ada upaya-upaya khusus. Terapi ada secara medikamentosa, jadi harus minum obat rutin ya. Lalu kemudian kalau sudah jatuh pada diabetes itu penanganannya jauh lebih kompleks. Karena obat mungkin tidak hanya satu, tapi bisa 2 atau kombinasi 3 obat, atau bahkan ada yang pakai insulin, Mas, kalau udah diabetes. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, diabetes, hipertensi itu sudah masuk ke spektrum penyakit kronis. Jadi seperti yang tadi panjenengan sampaikan itu, memang dia harus minum obat seumur hidup. Karena dia adalah penyakit kronis. Jadi kalau kita bicara penyakit kronis, maka
target pengobatannya bukan sembuh ya Mas ya, tetapi terkontrol. Terkontrol. Iya, betul. Betul. Jadi terkontrol baik tekanan darahnya. Targetnya berapa sih? Kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 140. Kalau diastoliknya di bawah 90. Itu untuk tekanan darah. Tapi kalau untuk gula darah misalnya itu di bawah 200 lah, gampangnya seperti itu ya untuk masyarakat awam. Kalau sudah di atas 200 itu berarti tidak terkontrol. Nah, apakah obatnya akan seumur hidup itu diminum ya itu terus? Ya belum tentu. Kadang-kadang dengan pola hidup yang sehat, dengan membatasi asupan kalori, mengurangi gula, terus kemudian mengurangi lemak, garam juga ya, kalau hipertensi kan juga batasi garam, maka kadang-kadang kebutuhan jenis dan dosis obat itu akan berkurang. Berbeda juga. Berbeda juga, betul. Baik. Dokter mohon izin, saya boleh potong sebentar nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Soalnya ada yang pertanyaan masuk untuk hari ini. Ini ada Pak Rusmono yang bertanya. Pak Rusmono dari Kendal ya. Kendal itu di Jawa Barat ya dokter? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Pak Rusmono dari Kendal. Gini dokter pertanyaannya. Saya terkena, ini mungkin karena, walaupun tema kita ini pencegahan dan penanganan gangguan metabolik ya, tapi karena memang dokter Mia kan spesialis penyakit dalam, jadi bertanyanya tuh langsung straight to the point gitu ya dokter ya, beliau ini. Saya terkena diabetes kurang lebih itu baru ketahuannya, itu 4 bulan yang lalu. Jadi pertama tuh saya cek gula itu sampai 500 dokter Mia. Ya. Setelah itu rutin kan periksa dan minum obat, berangsur-angsur memang turun. Nah cek terakhir, berarti kan cek terakhir ini kira-kira hasilnya itu, nah ini, kapan Pak cek terakhirnya Pak? Nggak dikasih tahu ya. Jadi cek terakhir itu hasilnya adalah 336. Masih tinggi ya dokter ya, tapi kan memang dari 500 kan jadi 336 lumayan ya dokter ya. Betul. Lumayan terkontrol kan gitu. Nah dokter Mia yang ditanyakan adalah, dok, apakah memang turunnya harus bertahap? Atau bagaimana? Monggo silakan dokter Mia. Oke, baik, terima kasih pertanyaan Pak Rusmono. Pak Rusmono, ya? Pak Rusmono. Selamat pagi Pak Rusmono. Jadi untuk pengendalian kadar gula darah itu memang kita harusnya bertahap ya. Jadi saya ingat guru saya selalu menyampaikan start slow, go slow. Nggak boleh langsung drop ya. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya pada pasien-pasien dengan diabetes, seperti contohnya Pak Rusmono ini 4 bulan baru terdiagnosis. Sebenarnya perjalanan penyakitnya udah lama Mas. Ya mungkin karena baru ketahuan aja ya. Iya, karena baru ketahuan. Jadi mungkin 5 tahun terakhir itu sudah kadar gula darahnya itu cenderung tinggi. Nah, itu akan berpengaruh pada settingan di otak Mas. Nah, kalau misalkan kita mengobati pasien diabetes, kita langsung menurunkan kadar gula darah yang biasanya tinggi di dalam darah, kemudian secara tiba-tiba kita turunkan, maka pasien ini akan merasa seperti efek mengalami hipoglikemia. Jadi kayak drop. Apa itu tandanya? Keringat dingin, kadang dada berdebar, terus lemas, bahkan sampai pingsan Mas. Ada namanya istilahnya koma hipoglikemi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita evaluasi, kita cek, sebenarnya dia tidak hipoglikemi, tapi dia merasakan seperti efek-efek hipoglikemi. Oleh karena itulah kontrol gula darah pada pasien diabetes ini dilakukan pelan-pelan, secara bertahap sampai akhirnya mencapai target. Oke, berarti Pak Rusmono memang secara slowly ya Pak ya, jangan dibuat langsung drop sama dokternya, memang seperti itu biar Bapak ini kondisinya masih sehat juga, tanda kutip itu masih stabil ya dokter ya. Tetapi juga jangan terlalu lama ya Mas. Iya. Tapi kalau 4 bulan turun segitu, dokter baik nggak prognosisnya? 4 bulan harusnya bisa lebih rendah lagi. Jadi itu perlu modifikasi terapi lagi Mas. Atau mungkin makannya konsultasi. Dokter ya? Iya betul, modifikasi obat, tetapi memang yang pertama itu adalah pola hidup sehat. Modifikasi pola hidup sehat itu utama. Obat itu baru berikutnya. Jadi harus mengurangi kalori. Mungkin caranya adalah dengan mengganti nasi. Dengan makanan pengganti nasi yang indeks kalorinya indeks gulanya lebih rendah. Iya, betul. Ya, jadi banyak pilihan sebenarnya kayak beras merah mungkin ya Mas. Nasi porang sekarang sudah sangat populer, betul. Yang selanjutnya saya bacakan ya dokter ya. Dari Ibu Nia ya, Ibu Nia ini dekat di Sidoarjo. Selamat pagi dokter. Ya, tapi saya panggil Ibu juga nggak cocok nih. Selamat pagi dokter, usia saya baru 34. 34. Nah, baru-baru ini kemarin cek rutin didiagnosis istilah dokter adalah diabetes ringan. Tensi dan kolesterol saya alhamdulillah normal.
Nah dokter, diabetes ringan saya ini itu, tapi ini nggak dijelaskan dok, berapa gulanya gitu ya. Iya. Yang dijelaskan cuma diabetes ringan aja. Itu tuh bisa sembuh total nggak ya dokter ya kalau saya rubah gaya hidup saya? Masa saya intinya tuh masih muda tapi kok nanti minum obat rutin terus gitu ya dokter? Iya, baik. Monggo silahkan. Tadi Mbak siapa? Nia. Mbak Nia, ya baik. Selamat pagi Mbak Nia. Jadi yang penting panjenengan tadi kembali mengukur berat badan. Indeks body mass-nya itu bagaimana? Apakah sudah mencapai ideal? Maka kembalikan lagi pada berat badan ideal. Karena sebenarnya gangguan metabolik yang masih tidak terlalu berat itu bisa dikembalikan lagi menjadi normal. Sehingga tidak perlu sampai jatuh pada diabetes. Mungkin istilah diabetes ringan ini untuk prediabetes ya Mas. Oh prediabetes. Iya betul. Biasanya kita melihat dari kadar HbA1c namanya Mas. Kalau kadar HbA1c normal itu adalah di bawah 6. Ya, maksimum 5,9 ya. Tapi setiap laborat itu mempunyai rentang nilai sendiri ya, tergantung reagen ya, Mas. Nah, tetapi umumnya patokan yang digunakan adalah kalau dia tidak diabetes itu di bawah 6, sementara 6 sampai 6,5 itu prediabetes. Di atas 6,5 sudah diagnosisnya diabetes. Kalau masih berada dalam rentang 6 sampai 6,5, mungkin itu diabetes ringan yang dimaksudkan ya dengan prediabetes. Biasanya kita memberikan obat lini pertama. Lini pertama. Ya, iya, tetap betul. Obat gula tapi lini pertama. Betul, lini pertama. Tetapi sebenarnya itu kembali lagi pada masing-masing individunya. Komitmen enggak? Yang pertama kan tetap modifikasi gaya hidup sehat. Benar. Betul Mas. Ternyata kalau dievaluasi dengan modifikasi gaya hidup sehat 3 bulan kemudian sudah turun, ya nggak perlu lini pertama tadi. Baik. Tetapi kalau misalkan dengan modifikasi gaya hidup sehat kok tidak sampai turun, tidak mencapai target, kita harus tahu juga bagaimana kerentanan genetiknya. Kalau ada genetik diabetes, dia sudah prediabetes, mungkin lebih baik dengan pengobatan lini pertama supaya nggak sampai diabetes. Jadi setiap orang berbeda Mas penanganannya. Tetapi tetap guideline-nya itu adalah yang pertama adalah modifikasi gaya hidup sehat dulu. Jadi kalau Kak Nia tadi menuliskan, bisa nggak sih kalau misalkan saya ini merubah lifestyle saya sama gaya hidup saya? Oh ya bisa banget. Bisa. Mungkin yang dimaksud oleh dokter dan Kak Nia diabetes ringan itu adalah prediabetes ya. Jadi belum diabetes tapi hampir gitu ya dokter ya. Iya betul. Di ujung tanduk gitu ya. Betul. Ini makanya dikasih pengobatan tuh yang lini pertama tadi. Nanti dilihat nih setelah beberapa bulan misalkan sesuai nggak sama target dengan merubah gaya hidup serta diberikan obat lini pertama ya. Kalau ternyata sesuai sama target, ya nanti insya Allah akan nggak dilanjutkan ya dokter obatnya ya, tinggal ngerubah. Tergantung komitmen dari pasiennya bagaimana. Komitmen itu emang susah sekali ya. Kita akan jeda dulu, kita masih ada 1 segmen terakhir, kami akan segera kembali. Kan di segmen terakhir nih, saya nggak punya banyak waktu gitu ya, jadi saya memanfaatkan waktu saya untuk ngobrol sama Dr. Mia seputar tema kita dengan pertanyaan yang mungkin akan saya sedikit percepat gitu ya. Dokter, gini aja deh dok, olahraga itu ada banyak gitu ya, ada sepeda, ada lari, ada jalan sehat, jalan cepat, treadmill, renang. Yang paling baik dokter untuk orang yang pengen menjaga sama untuk orang yang memang sudah punya penyakit metabolik, yang mana dokter? Baik, sebenarnya prinsipnya sama Mas. Semuanya baik ya sebenarnya mungkin betul. Ya. Jadi gini, yaitu tadi kembali ke individunya. Kalau misalkan dia sudah kena penyakit metabolik dan dia ada overweight atau bahkan obesitas, pilihan olahraga tertentu yang tidak menyebabkan resiko terjadinya mungkin osteoartritis sendi lutut. Jadi kalau untuk yang sudah metabolik, yang overweight dan obesitas tadi, yang mungkin paling baik sepeda statis kali berenang ya. Sama sepeda statis boleh. Sepeda di jalan juga boleh. Prinsipnya tidak membebani lutut, betul. Tetapi prinsip dari olahraga itu juga sama, Mas, bertahap juga. Nggak boleh yang kalau misalkan tidak terbiasa olahraga lalu olahraga langsung berat. Itu juga berbahaya bagi kesehatan. Jantungnya kaget. Betul. Jadi harus ada istilahnya
kenaikan yang bertahap. Intensitasnya naik secara pelan-pelan. Nanti disesuaikan dengan masing-masing orang. Seperti itu. Prinsipnya WHO menganjurkan 30 menit setiap hari Mas olahraganya. Ngepel, nyapu, bersih-bersih rumah, cuci mobil itu kan tidak olahraga. sama. Oh, enggak sama. Tidak sama. Itu aktivitas fisik. Oh iya, itu betul. kata kunci. Jadi ya, bisa di rumah, dokter saya tuh udah aktif loh di rumah tuh, saya ngepel, nyuci, nyapu, itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik, betul. Baik. Itu berbeda sama olahraga. Betul gitu ya. sekali. Pemirsa di rumah, Dokter Mia, spesialis penyakit dalam yang juga bersama dengan teman-teman dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau ini udah datang untuk pagi hari ini. Jadi buat Anda yang mungkin kebetulan ini ya, kan tadi yang bertanya lumayan banyak dari luar kota gitu. Kalau mau ketemu sama Dokter Mia dan teman-teman itu mungkin boleh mampir ke di Fakultas Kedokterannya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu ada polinya ya dokter? Ada ya? polinya. Nah nanti akan ada teman-teman Dokter Mia dan kawan-kawan yang poli itu terbuka buat umum ya dokter ya? Betul. Kan kadang-kadang tuh kita kalau mau ke poli dari sebuah kampus kan agak sedikit minder dan keder gitu ya. Boleh nggak saya masuk? Boleh. Jadi nggak apa, ditunggu ya di kampus Wijaya Kusuma Surabaya. Ntar ada Dokter Mia dan kawan-kawannya. Dokter Mia ada yang mau disampaikan untuk pesan gitu ke pemirsa di rumah? Monggo silahkan. Baik, mungkin pesan saya ya, tujuan dari kita berbincang pagi ini ya Mas ya, adalah satu, bahwa setiap kita harus sadar sehat Mas. Betul. Dan sehat itu harus diupayakan. Iya, diusahakan juga. Iya benar. Betul. Jadi upaya untuk pola hidup sehat itu prinsipnya itu tadi ya, menjaga asupan, jangan sampai berlebih, tapi juga nggak boleh kekurangan, nanti malnutrisi namanya ya. Lalu berikutnya olahraga rutin, setiap hari anjuran WHO 30 menit, cukup minum ya, jangan sampai kekurangan cairan. Lalu kemudian tidak merokok, tadi sudah disebut sama Mas Rio ya, tidak minum alkohol ya, dan kita juga jangan lupa berdoa ya Mas ya, supaya tetap sehat. Jadi saya rasa itu pola hidup sehat yang bisa kita terapkan mulai sekarang. Mulai kapan? Mulai sekarang. Terlambat nggak dok? Saya udah umurnya senior. Enggak. Nggak ada kata yang membuat Anda itu harus menyerah gitu. Nggak ada kata-kata itu, nggak ada. Pokoknya tetap semangat sampai kapanpun usia Anda, olahraga itu bagus ya. Bagus Mia, ya. betul. Terima kasih banyak sudah nonton kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Jika seandainya Anda mungkin kelewatan nggak nonton dari awal segmen 1, Anda boleh akses YouTube kami di Jawa Pos TV. Setiap episode Sehat Pagi kami upload secara berkala di sana. Jadi Anda boleh lihat ya channel kami dan Anda boleh lihat judul-judul topik kesehatan yang kita upload di sana. Anda boleh klik, Anda boleh share juga ke teman-teman Anda dan Anda juga boleh save atau mau tonton kapanpun dimanapun Anda berada. Kami akhiri program ini, semoga Anda sehat-sehat terus dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di episode berikutnya.